Pahlawan cerita kita adalah seorang pemuda bernama Mujin yang menjalani hidupnya sebagai seorang dokter dengan tenang dan monoton. Malamnya ia habiskan untuk menyalin naskah-naskah medis hingga ayam berkokok, lalu menyelesaikan persiapan untuk menerima pasien hari itu sebelum sarapan siap. Dan saat bersiap-siap, ia akan berlatih mengidentifikasi titik-titik akupunktur vital di tubuhnya. Hidupnya sunyi dan berulang. Suatu hari, setelah ayahnya merawat seorang anak kecil dengan sangat lembut hingga anak itu tidak merasakan sakit sama sekali, Mujin berpikir bahwa kehidupan yang tenang inilah yang telah mengasah keterampilan medis ayahnya yang luar biasa. Kemahiran ayahnya dalam akupunktur sangatlah menakjubkan, selembut kupu-kupu yang mendarat di kulit, yang membuat Mujin bertanya-tanya apakah ia akan pernah bisa mencapai level ayahnya. Setelah memberitahu ayahnya bahwa ia akan mengambil lebih banyak herbal, Mujin berangkat menyusuri jalanan kota yang ramai di mana para penduduk menyambutnya dengan hangat, memanggil namanya, menanyakan kabarnya, dan menawarinya beberapa daging. Saat ia berjalan, tenggelam dalam pikirannya sambil memperhatikan sekelompok prajurit, ia tiba-tiba menabrak seseorang di depannya. Ketika ia mendongak untuk melihat apa yang menghalangi jalannya, ia berhadapan muka dengan seorang pria bertubuh besar dengan tatapan marah, yang sepertinya bertanya dengan matanya mengapa ia berjalan tanpa melihat kemana ia pergi. Mujin segera meminta maaf kepada pria besar itu, mengakui itu kesalahannya. Namun, pria itu tidak yakin dengan permintaan maafnya dan mengancam bahwa ia mungkin butuh seseorang untuk memberinya pelajaran. Dalam sekejap, ia merasakan benturan tajam dan menyadari bahwa ia telah dipukul. Terlepas dari insiden ini, impian menjadi seorang pahlawan masih bersemayam dalam benaknya. Kemudian, temannya Yung Guak, seorang pengumpul herbal berusia 20 tahun, tertawa terbahak-bahak saat ia muncul dengan mata bengkak. Yung Guak tidak percaya temannya telah dipukuli dan mengejeknya, mengatakan ia seharusnya meminta pria itu untuk memukul mata yang lain juga, agar keduanya cocok. Ia terus menggodanya, dengan sinis, bertanya apakah ia ingin mata lebam lagi agar terlihat seperti panda. Tidak tahan lagi dengan ejekan itu, Mujin tiba-tiba menusuk mata temannya, yang berteriak kesakitan dan terkejut, menyuruhnya berhenti. Setelah keadaan tenang, kedua teman itu duduk bersama. Yung bertanya apakah ia lapar dan menawarkan untuk mendapatkan sesuatu yang enak untuk dimakan. Kemudian ia mengeluarkan jamur merah besar dengan tanda-tanda yang menyerupai kupu-kupu biru yang bersinar. Mujin menjadi marah dan bertanya apakah ia sedang mengejeknya, tetapi Yung menjadi gugup dan memberitahunya bahwa jamur ini sebenarnya sangat mahal. Ia kemudian menjelaskan bahwa itu adalah jamur khusus yang akan membiarkannya memiliki mimpi yang istimewa. Terkejut, Mujin bertanya mimpi macam apa yang ia bicarakan, dan ia mengatakan itu adalah mimpi di mana ia bisa menjadi raja dari segala raja atau seorang bijak yang transenden. Jung terus menjelaskan dengan antusias, mengatakan bahwa terakhir kali ia memakannya, ia bermimpi telah mencapai puncak master seni bela diri, mampu mengalahkan lebih dari 100 petarung, dan merasakan segalanya seolah-olah itu nyata, meyakinkannya bahwa racun jamur itu tidak membahayakan tubuh. Sementara temannya asyik dengan ceritanya, Mujin melahap seluruh jamur itu dalam sekali tegukan. Yung terkejut dan meneriakinya bahwa ia seharusnya tidak memakan semuanya. Mujin dengan tenang bertanya ada apa, dan Yung menjelaskan dengan cemas bahwa jika satu gigitan saja sudah cukup untuk memberinya mimpi menjadi seorang seniman bela diri tingkat atas, memakan seluruh jamur itu bisa memiliki konsekuensi yang mengerikan. Efek jamur itu mulai terlihat pada Mujin segera saat ia mulai berhalusinasi bahwa ia telah menjadi seorang master pedang dan bahwa tubuh dan pedangnya adalah satu. Ia kemudian dengan lantang menyatakan bahwa ia pasti akan menjadi satu-satunya master pedang. Yung menatapnya, memanggilnya bodoh, kagum pada seberapa cepat efeknya muncul dan memutuskan ia tidak bertanggung jawab atas apa yang mungkin terjadi pada tubuhnya. Sementara Mujin menyombongkan diri bahwa ia adalah seorang dokter dan bisa mengetahui banyak hal hanya dengan melihatnya, sebuah klaim yang ditolak oleh Yong. Setelah itu, Yung memutuskan untuk menunggu dan melihat bagaimana hal-hal akan terungkap. Tapi ia terkejut ketika ia melihat ke belakangnya. Kondisi Mujin tiba-tiba memburuk. Ia mengulangi dengan suara gemetar bahwa ia adalah seorang dokter sebelum penglihatannya memudar menjadi pemandangan surreal yang dipenuhi dengan kupu-kupu yang bersinar. Mujin jatuh ke dalam mimpi yang dalam di mana ia menemukan dirinya telah berubah menjadi seorang pandai besi legendaris tua yang berotot. Ia bisa merasakan percikan api yang berterbangan seperti kupu-kupu yang membelai kulitnya, merenungkan bagaimana ia, Tang Mujin, telah menghabiskan seluruh hidupnya sebagai seorang pandai besi, dan bagaimana momen yang penuh sukacita ini tidak pernah berhenti membuatnya kagum. Dalam mimpi yang dalam itu, ia menemukan dirinya dalam tubuh pandai besi legendaris. Tapi ia menjadi bingung ketika ia mendengar nama Tang Mujin dan menyangkal itu adalah namanya, dengan bangga menyatakan bahwa namanya adalah Uzzi, master pandai besi yang tak tertandingi di bawah langit. Sejenak, Uzzi merasa seolah-olah ia telah bangun dari tidur siang yang singkat, bertanya-tanya tentang mimpi aneh yang ia miliki tentang menjadi seorang dokter. Tapi ia dengan cepat mengabaikan pikiran itu, menganggapnya hanya kelelahan. Uzzi mengumpulkan kekuatannya, mengumumkan bahwa ia akan menempa 5 pedang legendaris yang diminta oleh Raja Wu, meyakinkan bahwa itu akan menjadi karya terbaiknya yang pernah ada, dan bahwa ia akan mengerahkan seluruh usahanya atas nama besarnya. 5 pedang megah itu muncul, Jianlu, dan Juk, Shangxi, dan Yu Chang, dan Chun Jun. Karya agung yang ditempa selama 20 tahun melalui upaya gabungan surga dan manusia.
Adegan itu meningkat menjadi perayaan surgawi yang megah di mana diumumkan bahwa setelah Uzi telah memenuhi impian manusia dan perintah surga, ia akan disambut sebagai seorang abadi baru saat para makhluk surgawi bersiap untuk menuangkan anggur persik surgawi untuk merayakan kedatangannya di surga. Adegan itu tiba-tiba berguncang dan menghilang. Mujin terbangun dari mimpinya dan menemukan dirinya terbaring di tanah sambil mendengar suara seorang pria berteriak dengan marah di dekatnya, bertanya-tanya bagaimana ia diberitahu bahwa dokter ini adalah yang terbaik di Chengdu. Dari dalam klinik, seorang pejabat pemerintah bersumpah untuk membuat dokter pemula yang bahkan tidak bisa melakukan akupunktur dengan benar itu pensiun dari praktiknya. Setelah itu, pejabat itu keluar dan meninggalkan tempat itu. Dan Yung Guak, yang berada di sampingnya, bergumam bahwa para pejabat pemerintah selalu bodoh. Mujin bangun dengan sakit kepala parah dan bertanya kepada temannya dengan bingung apa yang telah terjadi. Ia menjawab dengan terkejut bahwa waktu yang lama telah berlalu dan matahari sudah terbenam. Ia kemudian menjelaskan bahwa ia telah mengoceh tidak jelas di bawah pengaruh jamur, mengklaim sebagai Uzi dan bahwa ia akan menempa pedang-pedang hebat sebelum tiba-tiba bersikeras untuk kembali ke klinik dan menyeretnya bersamanya, menganggapnya sebagai keajaiban mereka tiba dengan selamat. Sebelum Yung Guak pergi, ia meminta Mujin untuk tidak memberitahu ayahnya tentang jamur itu, dan Mujin setuju dan berterima kasih padanya. Mujin memasuki klinik masih bertanya-tanya apakah yang ia lihat hanyalah mimpi dan meminta maaf kepada ayahnya karena terlambat, menjelaskan ia pergi untuk mengambil herbal, tetapi ayahnya sedang menatap jarum dan tidak menyadari kepulangannya. Mujin mengulangi dirinya, dan saat ia bertanya tentang pria yang baru saja pergi, sakit kepala yang tajam dan tiba-tiba melandanya, membawa serta gelombang frustrasi yang aneh dan kuat, membuatnya benar-benar bingung tentang asal-usulnya. Ayahnya menyadari kesusahannya dan bertanya apakah ia baik-baik saja. Ia menjawab bahwa ia baik-baik saja, lalu bertanya tentang pria yang baru saja pergi. Ayahnya menjelaskan bahwa pria itu adalah pengawal militer gubernur dan ia mengeluh bahwa akupunktur itu sangat menyakitkan. Ia berpikir penyebabnya mungkin jarum barunya, yang tampaknya sedikit lebih tebal dari yang lama. Mujin merasa ini aneh, bersikeras bahwa ia telah memeriksanya di pagi hari dan tidak menemukan masalah dengan mereka. Sang ayah mengangkat jarum lama dan jarum baru untuk membandingkan, menjelaskan bahwa ia membeli jarum baru 2 minggu yang lalu karena yang lama telah bengkok. Pada saat itu, Mujin berteriak bahwa ia bisa mendengar suara aneh yang berasal dari jarum, suara yang tidak ada di pagi hari, gelombang frustrasi yang luar biasa dan ia tidak bisa mengendalikan melanda dirinya dan ia mulai berteriak bahwa suara itu tak tertahankan. Suara yang ia dengar adalah dering palu pandai besi, suara yang membangkitkan pahlawan. Mujin meraih salah satu jarum baru, matanya berkedip dengan api, bertanya-tanya pada dirinya sendiri bagaimana sesuatu seperti ini bisa disebut jarum. Mujin menyadari bahwa sesuatu telah berubah di dalam dirinya. Setiap kali ia melihat sesuatu yang berkualitas buruk, ia akan diliputi oleh kemarahan yang intens. Tiba-tiba, ia mampu membedakan antara pengerjaan yang mahir dan yang buruk, sebuah kemampuan yang tidak ia miliki sampai kemarin. Karena wawasan baru ini, segala sesuatu di sekitarnya tampak murahan dan tidak berharga, hampir membuatnya gila. Ia menemukan satu-satunya hiburan dalam melihat jarum tua yang dibuat oleh pandai besi. Yang ia rasakan adalah kebanggaan Sichuan. Tapi ia bertanya-tanya dengan bingung, bagaimana ia tahu semua ini? Dan jika jarum baru dibuat oleh pandai besi yang sama, mengapa mereka terlihat sangat berbeda dan buruk? Khawatir bahwa apa yang terjadi padanya mungkin serius, ia lari ke bengkel pandai besi Seos. Ketika ia memasuki bengkel, ia melihat berbagai alat yang berbeda. Dan begitu ia mengambil alat yang dipoles dengan mahir, ia merasakan semua kejengkelannya memudar. Ia mulai memeluk sebuah pedang dan memujinya dengan cara yang menakutkan seorang pejalan kaki. Kemudian ia mulai bertanya-tanya apakah mimpinya menjadi Uzi adalah penyebabnya, mempertanyakan apakah mimpi itu telah memberinya wawasan seorang ahli, memungkinkannya untuk memahami esensi karya yang dibuat dengan mahir hanya dengan sekilas. Awalnya, Mujin menolak ide itu, menganggapnya tidak mungkin. Gagasan untuk mempelajari seluruh kerajinan melalui mimpi tampak tidak logis baginya. Tetapi pada akhirnya, ia memutuskan ia harus mencari tahu sendiri dan memutuskan untuk pergi ke pandai besi Siak secara langsung untuk menemukan kebenaran dari apa yang telah terjadi padanya. Setibanya di bengkel pandai besi, Mujin memberitahu putra pandai besi, yang bernama Seokong, bahwa ia tidak menyukai jarum baru itu. Gisung marah, menyatakan bahwa meskipun ia mungkin tidak seahli ayahnya, ia telah menghabiskan 20 tahun dalam kerajinan ini dan seharusnya tidak diperlakukan seperti seorang amatir. Mujin mengklarifikasi bahwa ia tidak pernah mengatakan Giong kurang terampil dan kemudian menyimpulkan bahwa pandai besi yang lebih tua pasti sudah pensiun dan jarum baru itu pasti dibuat oleh putranya. Gizung merasa terhina, mengakui sulit untuk hidup sesuai dengan reputasi ayahnya, tetapi sekarang ia dipandang rendah bahkan oleh orang-orang klinik. Ia kemudian secara sarkastis menantang Mujin untuk menggunakan mata pengamatinya untuk menemukan karya-karya ayahnya di antara barang-barang yang dipajang dan untuk menjelaskan apa yang ia kurang dibandingkan dengan ayahnya. Percaya ia tidak akan bisa melihat perbedaannya. Tetapi yang mengejutkan Gizong, Mujin segera dan tanpa ragu memilih semua karya ayahnya, yang membuatnya tertegun, bertanya-tanya apakah perbedaan antara karyanya dan ayahnya begitu jelas. Gizong mengakui bahwa Mujin memiliki mata yang sangat tajam. Dan respons tulus inilah yang sepenuhnya meyakinkan Mujin bahwa mimpi yang ia miliki bukanlah mimpi biasa. Sikap Gisung berubah total.
dan ia memberitahu Mujin bahwa ia sekarang mengerti mengapa ia tidak puas dengan jarum yang ia buat. Mengakui bahwa Mujin telah berhasil memilih setiap bagian yang dibuat ayahnya dengan presisi dan bahwa wawasannya bahkan mungkin melampaui miliknya sendiri, Gizu merasa bahwa selama ia terus menempa sendiri, ia hanya akan menghasilkan karya yang biasa-biasa saja dan dengan demikian hanya ada satu solusi. Mujin harus membuat apa yang ia inginkan sendiri. Ia kemudian menyerahkan palu kepada Mujin yang terkejut. Setelah sejenak berpikir, Gizu memberitahunya bahwa jika ia tidak mau, ia harus menerima jarum yang ia buat. Mujin setuju untuk mencoba. Melihatnya sebagai kesempatan sekali seumur hidup untuk memainkan peran sebagai pandai besi dengan keyakinan yang ditarik dari pengetahuan yang diperoleh dalam mimpinya, ia mulai menyiapkan alat-alat di bengkel tempah. Ia tampak percaya diri dan bertekad. Dan meskipun ia menyadari absurditas situasi itu, yang seperti meminta pasien untuk menyiapkan obat dan jarumnya sendiri, keinginannya untuk mencoba menempa sangat kuat. Begitu ia mulai bekerja, dengan pukulan pertamanya pada logam, ia menyadari pengetahuan di kepalanya itu nyata. Segalanya berhasil dengan cemerlang. Sementara Gizung mengawasinya dalam keheningan, skeptisisme awalnya berubah menjadi keheranan total saat ia menyaksikan pukulan palu yang sempurna di depannya. Segiong menyaksikan Mujine dalam keadaan kagum, berpikir pada dirinya sendiri bahwa pemuda ini bukanlah dokter biasa, tetapi pandai besi alami, sama seperti ayahnya yang menghabiskan hidupnya menempa logam. Suara palunya seperti not musik yang jernih, membuat Gisung bertanya-tanya apakah ia menyaksikan reinkarnasi pandai besi legendaris Uzi itu sendiri. Ia merasa bahwa apa yang ia lihat berada di luar ruang lingkup bakat dan menjadi sepenuhnya asyik dengan pemandangan itu, ingin melihat lebih banyak prosesnya. Dari menempa, memoles, dan mengasah hingga membuat gagang dan sarung untuk melihat senjata lengkap terbentuk dalam imajinasi Mujin. Setelah ia selesai membentuk sebuah bilah sebagai latihan, ia menyerahkannya kepada Gizung dan memerintahkannya untuk melelehkannya. Gizung terkejut dengan permintaan ini, tetapi Mujin dengan tenang menjelaskan bahwa itu hanya pemanasan dan sekarang saatnya untuk membuat jarum yang benar-benar layak. Kemudian di klinik keluarga Tang, pengawal militer gubernur sedang menerima perawatan dengan jarum baru yang dibuat Mujin dan ia benar-benar takjub. Ia tidak merasakan sakit sama sekali dan bahkan sakit punggungnya hilang seketika. Rekan-rekannya memintanya untuk segera selesai agar mereka juga bisa dirawat. Dan segera berita tentang perawatan ajaib ini menyebar ke seluruh kota. Antrean panjang pasien berbaris di depan klinik sampai-sampai para pelancong mengeluh mereka tidak bisa mendapatkan janji, sementara seorang lelaki tua misterius mendengarkan pembicaraan ini. Pada pagi yang sibuk, seorang pria sombong mencoba memotong antrean panjang, membuat marah mereka yang sedang menunggu, dan ia bertanya kepada mereka dengan marah apakah mereka tidak tahu siapa ia. Mujin keluar untuk melihat penyebab keributan dan menyadari perkelahian akan pecah. Antara dua praktisi seni bela diri, pria sombong itu telah menantang lawannya, mengatakan ia akan memperkenalkan dirinya sekarang jika ia mau. Dalam sekejap, perkelahian pecah, dan dengan gerakan cepat, pria itu menjatuhkan lawan sombongnya ke tanah dengan satu pukulan. Mujin bergegas merawat pria yang terluka itu, tetapi terkejut menemukan bahwa pukulan itu telah mengukir kata-kata dokter eksentrik ke kulitnya. Ia menyadari penyerang itu adalah seorang seniman bela diri kaliber tinggi, telah berhasil memotong hanya kulit tanpa melukai tulang atau otot. Saat penyerang itu pergi, Mujin mencoba mengingat di mana ia pernah mendengar gelar dokter eksentrik sebelumnya. Sementara lelaki tua itu memarahi lawannya yang sombong karena menangis dan bertingkah seperti anak kecil meskipun sudah dewasa, ia mengejeknya, bertanya bagaimana ia bisa kehilangan kesadaran dari goresan sederhana yang akan sembuh dalam beberapa hari. Pada saat itu, kejutan melanda Mujin saat ia tiba-tiba mengingat segalanya. Pria ini bukan hanya dokter eksentrik. Ia dikenal dengan gelar yang jauh lebih menakutkan, pembunuh dokter, dan namanya adalah Lai Chong. Ingatannya kembali ke ayahnya, yang mungkin bukan dokter terbaik di negeri ini, tetapi selalu seperti pohon yang kuat dan berakar dalam, model dari mana ia belajar arti sebenarnya dari menjadi seorang dokter. Mujin menyadari bahwa Lai Chong adalah kebalikan dari semua yang diyakini ayahnya. Ia mengingat rumor yang mengelilinginya. Ia adalah salah satu dari 3 dokter terhebat di bawah langit, seorang seniman bela diri yang telah mencapai puncaknya, seorang pria eksentrik yang memutuskan nasib orang dengan pedang dan keterampilan medisnya, tidak membedakan antara baik dan jahat dalam kejahatannya. Dan yang terburuk dari semuanya, ia adalah seorang pembunuh berantai yang telah mengambil nyawa puluhan dokter yang tidak bersalah. Teror mencengkeram Mujin ketika ia menyadari ayahnya berada dalam bahaya maut. Lai Chong tiba-tiba melesat ke arah ruang latihan ayahnya. Mujin berteriak dan mencoba mengikutinya, tetapi sebuah tangan menghentikannya. Itu adalah Jinong, seorang instruktur dari sekte King Changeng, yang memberitahunya bahwa apa yang akan terjadi tidak dapat dihindari. Ketika orang-orang di sekitar mereka bertanya-tanya mengapa pemimpin sekte tidak campur tangan, Jinong menjelaskan bahwa bahkan masternya menolak untuk berdiri melawan dokter eksentrik. Dan kemudian ia mengungkapkan rahasia yang mengejutkan. Masternya berutang nyawa kepada dokter eksentrik itu sendiri. Mujin terkejut mendengar bahwa pembunuh keji ini adalah orang yang telah menyelamatkan nyawa pemimpin sekte King Chang dan ia jatuh berlutut dalam keputusasaan. Jinong meyakinkannya bahwa meskipun Lai Chong eksentrik, ia bukan orang jahat. Sementara itu, Li Chong memasuki ruangan tempat ayah Mujin berada, dan Mujin menghela napas lega ketika ia melihat bahwa ayahnya tidak terluka dan pakaian agresor itu bersih. Tetapi tiba-tiba, Lai Chong muncul di depannya dan meraihnya,
mengatakan bahwa setelah berbicara dengan Dr. Tang, ia mendengar ada pandai besi terampil di dekatnya dan ia datang untuknya. Lai Chong meraihnya dan bertanya apakah ia tahu di mana pandai besi terampil itu, dan Mu Jin, gelagapan, menjawab bahwa ia tahu. Lai Chong menyuruhnya untuk menunjukkan jalan, menyelipkannya di bawah lengannya, dan berjalan bersamanya. Pemuda itu tampak ketakutan pada senjata Lai Chong, jadi yang terakhir menyuruhnya untuk bergerak cepat karena ia sibuk, dan Mu Jin segera mematuhinya. Ketika mereka tiba di bengkel, Li Chong meminta Giong untuk mengonfirmasi apakah anak ini memang orang yang membuat jarum itu, yang diiyakan oleh Gizong. Li Chong tertawa terbahak-bahak, berkomentar bahwa ia telah mendengar hal-hal teraneh terjadi di Sichuan, tetapi bagi putra seorang dokter menjadi pandai besi di luar imajinasi. Setelah tenang, ia memberitahu Mu Jin tidak peduli siapa yang membuatnya dan memintanya untuk membuat 30 jarum akupunktur lagi. Ia kemudian mengeluarkan sebatang emas sebagai uang muka, yang membuat Mu Jin dan Gizong terkejut. Mu Jin berterima kasih padanya dengan sangat dan berjanji jarum akan siap sebelum matahari terbenam, yang benar-benar mengejutkan Lai Chong. Ia bertanya-tanya bagaimana itu bisa dilakukan hari ini ketika pandai besi paling terampil pun akan membutuhkan beberapa bulan untuk pesanan seperti itu. Tetapi Mu Jin, dengan gembira memegang emas, menjawab bahwa ia akan menyelesaikannya hari ini. Meskipun Li Chong mencurigai Mu Jin berbohong karena keserakahan, pemuda itu bersikeras dengan keyakinan penuh bahwa ia bisa menyelesaikan pekerjaan hari ini. Sebelum Mu Jin mulai, Lai Chong meletakkan tangannya di pedangnya, mengingatkannya betapa berbahayanya ia, dan memperingatkannya bahwa ia lebih baik menepati janjinya. Mu Jin mulai bekerja sementara Lai Chong mengawasinya dengan mata kritis, berpikir tentang kesulitan dan presisi yang diperlukan untuk membuat jarum akupunktur. Ia ingin melihat sendiri apakah keterampilan pemuda itu nyata. Saat ia mengawasi, ia juga memperhatikan bahwa tubuhnya atletis. Tidak seperti kebanyakan dokter, Mu Jin mulai memalu logam dengan kecepatan dan keterampilan yang unggul. Seperti yang dijanjikan, sebelum matahari terbenam, Mu Jin mempersembahkan 30 jarum yang sudah jadi kepada Lai Chong. Setelah memeriksanya dengan cermat, ia menatap Mu Jin dan membuat tawaran yang mengejutkan, bertanya apakah ia ingin menjadi muridnya. Mu Jin bertanya mengapa ia ingin menjadikannya murid, dan Lai Chong menjawab bahwa ia tidak berpikir ia harus menyanyiakan hidupnya sebagai seorang dokter di kota kecil. Mu Jin ragu-ragu, menjelaskan bahwa ia memiliki tugas di klinik, bahwa ia baru mulai menikmati pekerjaan pandai besi dan bahwa ia tidak yakin apa yang bisa ia pelajari darinya. Lai Chong tertawa dan memberitahunya ada 2 hal yang bisa ia ajarkan padanya. Ketika Mu Jin bertanya apa itu, Li Chong memasukkan beberapa jarum ke punggung Gizong tanpa ia sadari. Kemudian mengumumkan ia akan mengajarinya seni bela diri dan pengobatan sementara Gizong merasakan kelegaan tiba-tiba dari jarum dan akibatnya cetakan di atas meja hancur. Mu Jin menyadari besarnya kesempatan di depannya untuk belajar dari salah satu dari 3 dokter terhebat dan master seni bela diri puncak. Ia juga mempertimbangkan bahwa reputasi Lai Chong yang menakutkan akan menjadi pencegah bagi siapapun yang berpikir untuk melukai klinik keluarganya. Bahkan sekte King Chang tidak akan berani mengganggu mereka. Meskipun demikian, ia bertanya tentang alasan sebenarnya untuk tawaran ini. Li Chong menjelaskan itu hanyalah masalah saling menguntungkan. Ia merasa nyaman bepergian dengan pandai besi yang terampil dan cepat dan sebagai imbalannya ia akan mengajarinya seni bela diri dan pengobatan. Bahkan setuju bahwa Mu Jin bisa menyebutnya sebagai hubungan kontrak jika itu membuatnya lebih nyaman. Untuk mengujinya, Lai Chong menanyakan pertanyaan medis padanya, dan Mu Jin menjawab dengan benar, membuat calon masternya menyatakan bahwa ia telah lulus ujian. Ia menjelaskan kepadanya bahwa kecerdasan yang diperlukan untuk menghafal teks medis klasik yang kompleks adalah yang memenuhi syarat seseorang untuk belajar seni bela diri. Kekuatan saja tidak cukup, dan orang bodoh tetap berada di tingkat rendah tidak peduli seberapa banyak mereka berlatih. Ketika Mu Jin dengan bersemangat bertanya apakah ia bisa menjadi petarung kelas 1, Lai Chong menjawab bahwa seorang murid yang melampaui masternya lebih bergantung pada keterampilan mengajar master daripada bakat murid, mengisyaratkan bahwa di bawah bimbingannya, potensinya akan tidak terbatas. Mu Jin sepenuhnya yakin dan mulai bermimpi untuk mencapai puncak. Ia bergegas kembali ke klinik dalam keadaan gembira dan meminta maaf kepada ayahnya karena terlambat, tetapi terkejut ketika ayahnya memeluknya erat-erat, mengakui ia telah ketakutan ketika ia mendengar dokter eksentrik telah membawanya. Sang ayah dengan cemas bertanya apakah ia baik-baik saja, dan Mu Jin menjawab bahwa ia baik-baik saja. Ayahnya kemudian memberitahunya bahwa ketika Lai Chong memasuki ruang latihan, ia awalnya berpikir ia hanya orang yang penasaran dan tidak seberbahaya rumor yang diklaim, menambahkan bahwa Jinong juga telah meyakinkannya dan bahwa ia senang melihat putranya selamat. Ia kemudian bertanya mengapa mereka begitu lama karena ia pikir ia hanya akan membawanya ke pandai besi dan kembali. Mu Jin memberitahu ayahnya berita luar biasa itu. Lai Chong ingin ia menjadi muridnya dan ia memiliki waktu hingga besok malam untuk memutuskan. Sang ayah berkomentar bahwa Lai Chong memang eksentrik untuk membuat tawaran seperti itu begitu tiba-tiba. Saat mereka berjalan, sang ayah berhenti tiba-tiba, yang membuat Mu Jin khawatir, tetapi ayahnya dengan cepat bergegas pergi dan kembali sama cepatnya. Ia menyerahkan sejumlah perak dan memberitahunya bahwa ia harus pergi. Mu Jin terkejut dengan permintaan ayahnya, menunjukkan bahwa klinik sudah kekurangan staf dan mencoba menghindari tawaran itu, mengatakan bahwa Lai Chong pasti bercanda dengannya, tetapi ayahnya memotongnya, memberitahunya klinik akan baik-baik saja dan bahwa ini adalah satu-satunya kesempatan yang mungkin ia dapatkan untuk pergi. Pada saat itu,
Mujin menyadari sesuatu yang baru. Ia selalu melihat ayahnya sebagai pohon yang kuat yang menjaga kota. Tetapi kata-kata ayahnya membuatnya menyadari ada saat ketika ayahnya juga seorang anak laki-laki dengan mimpinya sendiri. Setelah membuat keputusannya, perjalanan Mujin dengan Lai Chong dimulai. Pada hari kedua latihan seni bela dirinya, ia berhasil mengedarkan energi kunci di tubuhnya untuk pertama kalinya. Sebuah sensasi baru yang belum pernah ia alami sebelumnya. Selama beberapa hari berikutnya, energi Qi terus tumbuh di dalam dirinya sedikit demi sedikit, dan ia merasa ia menjadi lebih kuat, seolah-olah ia telah mengambil langkah maju saat ia merenungkan ayahnya. Lai Chong bertanya apakah ia sudah merasa rindu rumah, yang disangkal oleh Mujin. Ia memberitahu masternya bahwa ia merasa Qi-nya telah meningkat sejak kemarin. Yang dikomentari oleh Li Chong bahwa ini adalah tahap yang paling menyenangkan dalam belajar seni bela diri. Meskipun Mujin berpikir ia memiliki beberapa bakat, masternya memberitahunya bahwa kecepatannya dalam memperoleh energi sebenarnya rata-rata. Mujin memprotes mengatakan ia belajar mengedarkan energi hanya dalam 2 hari sementara biasanya butuh 10. Dan ia mengaitkan kemajuan pesat ini dengan mimpinya tentang Ui. Percaya mimpi itu telah memberkatinya dengan bakat untuk bertarung. Lai Chong memutuskan untuk menguji kepercayaan dirinya, menawarkan untuk mengajarinya beberapa dasar pedang dan menantangnya, mengatakan bahwa jika ia bisa menggoreskan bahkan ujung jubahnya, ia akan menggendongnya di punggungnya sampai mereka meninggalkan provinsi Sichuan. Mujin ragu-ragu pada awalnya, menunjukkan bahwa pedang di tangannya nyata dan mematikan. Tetapi ia berpikir bahwa mungkin dengan keterampilan yang ia latih, ia mungkin memiliki kesempatan untuk menang. Latihan dimulai dengan Mujin memutuskan untuk melancarkan serangan kejutan pada masternya. Li Chong tidak tampak terpengaruh, tetapi berkomentar secara sarkastis tentang inisiatifnya untuk menyerang lebih dulu, bertanya-tanya apakah ia benar-benar berpikir ia telah mendapatkan keberanian dan bakat hanya dalam 10 hari. Mujin menyerang dengan sengit, mengayunkan pedangnya dengan sekuat tenaga, bertekad untuk membelah tongkat kayu menjadi 2 dengan pukulan pertama. Tetapi ia terkejut ketika pedangnya menyerang tongkat kayu Lai Chong tanpa meninggalkan goresan sedikitpun. Sebagai imbalan, masternya menyalurkan kunci melalui tongkat. Mujin merasakan kekuatan luar biasa seperti aliran yang deras yang menjatuhkannya dan melemparkannya jauh. Mujin merasa frustrasi setelah mengalami kekuatan Qi untuk pertama kalinya, mengeluh bahwa itu tidak adil dan bahwa pertempuran sepertinya hanya kompetisi siapa yang memiliki lebih banyak kuai. Li Chong menjelaskan bahwa ia sendiri tidak memiliki Qi sebanyak itu dan dengan demikian menghindari pertempuran Kui murni, mengklarifikasi bahwa seni bela diri lebih kompleks dari itu. Kemudian ia bertanya-tanya pada frustrasi muridnya, yang merasa putus asa tentang pernah mencapai puncak jika ini adalah satu-satunya ukuran. Li Chong memukul kepalanya dengan tongkat, menjelaskan bahwa seni bela diri tidak sesederhana itu dan bahwa ada banyak cara untuk menjadi seorang master, bahkan dengan energi yang lemah. Ia menunjukkan bahwa upaya naluriah Mujin untuk menggabungkan energinya dengan pedangnya adalah jalan yang baik, dan memintanya untuk menyerang lagi, berjanji ia tidak akan menggunakan kui kali ini. Jadi, Mujin memutuskan untuk tidak menyerah dan mencoba lagi. Ia menyerang sekali lagi dan kali ini berhasil memotong tongkat Li Chong, tetapi masternya melancarkan serangan balik yang cepat yang membuatnya pingsan seketika. Kemudian berkomentar bahwa bahkan tanpa menggunakan energi, Mujin akan mati 3 kali dalam pertukaran ini jika itu nyata. Setelah Mujin sadar, Lai Chong memberinya penilaian yang tepat tentang levelnya. Ia memberitahunya bahwa kecepatan mengumpulkan dan melepaskan energinya rata-rata tidak luar biasa, tetapi ia memuji kekuatannya. Indra kuncinya tepat, dan ia menggunakannya dengan kecepatan dan kontrol. Meskipun kemampuan pedangnya masih tingkat ketiga, kemampuan naluriahnya untuk menggabungkan energi dengan pedangnya menempatkannya di tingkat petarung tingkat kedua atau lebih baik. Li Chong menyimpulkan penilaiannya dengan mengatakan bahwa kemajuan ini sangat baik untuk hanya 10 hari pelatihan. Mujin sangat gembira dengan pujian ini dan bertanya-tanya dengan lantang apakah ini berarti ia sudah menjadi petarung tingkat kedua. Saat Lai Chong menatapnya dengan jijik, mereka berdua tiba-tiba mendengar suara sesuatu yang dihancurkan di semak-semak terdekat. Mujin berpikir itu adalah hewan liar, tetapi Li Chong mengoreksinya, mengonfirmasi suara itu berasal dari seseorang yang berjalan dengan 2 kaki. Saat mereka berada di hutan, mereka mendengar seseorang mendekat. Lai Chong memperhatikan 3 simpul di ikat pinggang pria itu dan segera mengidentifikasinya sebagai pemimpin cabang yang mengejutkan Mujin yang menyadari mereka menghadapi seorang seniman bela diri tingkat pertama. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Hong Zhouan, pemimpin cabang desa Jual dan menjelaskan bahwa ia sedang dalam perjalanan untuk menemukan seorang dokter karena penyakit misterius dan mematikan yang menyebar di desanya. Saat mereka menuju desa, Hong Zhousan menceritakan kisah tragisnya. Penyakit itu telah dimulai sebulan yang lalu. Mereka awalnya mengira itu adalah batuk musiman, tetapi menyebar dengan cepat, menginfeksi separuh penduduk desa dan menewaskan 20 di antaranya. Ia menjelaskan bahwa ia tidak bisa meninggalkan desanya, jadi ia dan masternya tinggal untuk membantu yang sakit dan menyebutkan bahwa dokter desa telah pergi untuk mencari lebih banyak herbal, tetapi belum kembali. Hong Zhouan berterima kasih kepada Lai Chong dan Mujin atas bantuan mereka. Dan setibanya di desa, mereka disambut oleh penjaga desa, Hong Yan. Mereka segera dibawa masuk untuk melihat seorang pasien dan Mujin mulai memeriksanya. Ia mencatat bahwa denyut nadi pasien lemah dan cepat. Ia berkeringat deras dan suhu tubuhnya tidak rata. Setelah mengetahui bahwa pasien juga muntah,
Ia menyimpulkan bahwa gejalanya menunjukkan wabah. Lai Chong meminta diagnosis dan rencana perawatan yang tepat. Mujin menjelaskan bahwa penyakit itu menyerupai flu musim panas yang panas, tetapi berbeda, memperingatkan bahwa jika pasien dibiarkan tidak diobati, panas di kepalanya bisa menyebabkan kerusakan permanen. Ia kemudian mengusulkan perawatan akupunktur pada beberapa titik tubuh bersama dengan resep herbal tertentu. Lai Chong terkesan dengan analisisnya dan memerintahkannya untuk memulai perawatan akupunktur sendiri. Meskipun merasa gugup, Mujin mengeluarkan beberapa jarum akupunktur dari tasnya. Ini adalah pertama kalinya ia melakukan akupunktur pada pasien. Saat ia bersiap, Lai Chong meletakkan jarinya pada titik akupunktur di kaki pasien untuk membimbingnya, mengingatkannya bahwa belajar menggunakan energi Qi bukan hanya untuk seni bela diri, tetapi juga merupakan berkat besar bagi seorang dokter. Dibantu oleh energi masternya yang membimbing energinya sendiri, Mujin merasakan indranya meningkat. Ia sekarang bisa melihat aliran energi di tubuh pasien dengan kejelasan sempurna, tetapi ia juga merasakan energi kematian yang ganas. Li Chong mengonfirmasi ini, telah merasakannya juga, dan memerintahkannya untuk melanjutkan akupunktur untuk melihat bagaimana energi ini akan bereaksi terhadap perawatan. Mujin mulai dengan ahli menempatkan jarum di area-area tertentu di sekitar tubuh. Setelah beberapa saat, ia selesai dan menyeka keringat dari dahinya. Kemudian mulai memantau kondisi pasien, mengantisipasi perbaikan. Segera, ia melihat aura kematian mulai meninggalkan tubuh anak yang sakit itu, dan kondisinya stabil seketika. Mujin menghela napas lega. Li Chong memotongnya, mengatakan bahwa hari ini penuh dengan pelajaran baginya, dan bahwa melihat ekspresi kepuasan di wajahnya sekarang adalah bukti bahwa ia telah menjadi dokter sejati. Saat mereka berjalan melalui desa, ayah pasien menceritakan kisah tentang dokter desa yang hilang, Yom, yang ia gambarkan sebagai orang baik. Ketika penyakit itu menyebar, dokter itu menghabiskan semua tabungannya untuk membeli herbal mahal dari pedagang. Dan ketika penduduk desa mendengar ini, mereka mengumpulkan uang mereka dan memberikannya kepadanya untuk membeli lebih banyak. Karena pedagang jarang mengunjungi desa pegunungan mereka, Dokter Ye pergi ke pegunungan sendiri untuk mencari herbal sementara, tetapi ia belum kembali sejak itu. Pria itu kemudian mengungkapkan rasa terima kasihnya yang mendalam kepada mereka dan menawarkan mereka tempat tinggal. Di penginapan mereka, Lai Chong terharu ketika ia menemukan rumah itu telah sepenuhnya dikosongkan. Mujin bertanya kepada masternya apakah ia pikir dokter desa itu orang baik, yang dijawab oleh yang terakhir bahwa mereka akan mencari tahu ketika mereka bertemu dengannya. Mujin menemukan bahwa penduduk desa telah meninggalkan mereka makanan dan hadiah. Lai Chong berkomentar tentang kebaikan mereka dan memerintahkan muridnya untuk makan hanya sedikit dan mengembalikan sisanya agar tidak membebani mereka. Saat makan, Lai Chong meminta pendapat Mujin tentang penyakit itu. Ia mengakui bahwa meskipun ia tahu penyakit serupa, yang satu ini tampak berbeda dan mungkin sesuatu yang belum pernah ia temui sebelumnya. Lai Chong mengejek gagasan bahwa 3 dokter terhebat tahu segalanya, menjelaskan kepadanya bahwa hal-hal yang tidak ia ketahui jauh lebih banyak daripada hal-hal yang ia ketahui, dan bahwa jika ia tahu setiap penyakit, tidak akan ada alasan baginya untuk melakukan perjalanan ke seluruh negeri. Ini membangkitkan rasa ingin tahu Mujin, dan ia bertanya apakah ia mencari obat untuk penyakit tertentu. Lai Chong menjawab dengan nada sedih bahwa ada penyakit yang ia ingin sembuhkan dan bahwa ia sekarang tahu bagaimana mengobatinya, tetapi sudah terlambat. Saat mereka duduk dalam keheningan, mereka mendengar suara tangisan dan kesedihan datang dari desa. Mujin mengatakan mereka perlu menggunakan obat, tetapi masalahnya adalah mereka belum tahu diagnosisnya, menambahkan bahwa jika mereka tahu masalahnya, mereka bisa memperbaikinya. Pada saat itu, Lai Chun diam-diam mengungkapkan tragedi pribadi yang mendorongnya untuk bepergian, mengakui bahwa istri dan putrinya telah meninggal karena suatu penyakit. Lai Chong melanjutkan kisahnya yang menyedihkan, menceritakan bagaimana istri dan putrinya suatu hari menderita demam tinggi dan bintik-bintik merah. Meskipun ia membawa mereka ke dokter paling terampil, tidak ada yang tahu obatnya, dan keluarganya meninggal hanya 3 hari kemudian saat ia masih putus asa mencari dokter lain. Mujin merasa sedih dan ingin mendoakan mereka. Tetapi Lai Chong menghentikannya, mengatakan ceritanya tidak begitu tragis dan ia bahkan mungkin menganggapnya lucu. Ia melanjutkan dengan mengatakan bahwa setelah ia kehilangan mereka, ia meninggalkan kampung halamannya tanpa tujuan dan mengembara selama 10 hari sampai ia mencapai sebuah desa kecil. Di sana ia bertemu dengan seorang dokter yang tampak tidak dapat dipercaya dan ia menceritakan gejala keluarganya kepadanya. Dokter itu hanya menawarinya obat seharga 5 koin, meyakinkannya itu akan menyembuhkan mereka. Dan disinilah letak tragedi lucu seperti yang dijelaskan Lai Chong. Pada saat itu, ia memiliki kekayaan besar berupa batangan perak, sejumlah yang dengannya ia bisa membayar pernikahan putrinya beberapa kali. Keluarganya tidak mati karena kekurangan uang atau obat-obatan, tetapi karena dokter-dokter terampil yang ia konsultasikan tidak memiliki pengetahuan sederhana yang dimiliki dokter biasa ini. Insiden inilah yang mendorongnya untuk menjadi seorang dokter sendiri dan melakukan perjalanan keliling dunia dengan tujuan mengumpulkan semua pengetahuan medis di satu tempat. Ia kemudian mengakui dengan sedih bahwa setelah 30 tahun ia tidak bisa lagi bahkan mengingat wajah istri dan putrinya. Dan kemudian ia mulai tertawa. Tetapi bagi Mujin, tawanya terdengar seperti teriakan dari luar. Terharu oleh cerita itu, Mujin mengumumkan ia akan berjalan-jalan di sekitar desa untuk mengidentifikasi sumber penyakit itu.
Lai Chong setuju dan mereka memutuskan untuk masing-masing mencari ke arah yang berbeda. Mujin memulai penyelidikannya dengan memeriksa tempat-tempat biasa di mana epidemi berasal, seperti kandang babi dan sumur, tetapi ia tidak menemukan jejak energi kematian yang menyebabkan penyakit. Ia kemudian menuju ke rumah lelaki tua Jong, orang pertama di desa yang jatuh sakit. Mujin berpikir bahwa penyakit panas berbeda dari penyakit dingin. Yang dingin mendinginkan tubuh sementara yang panas memanaskannya, tetapi keduanya muncul dari kuai mematikan yang terbentuk di tempat yang gelap dan dingin, yang belum ia temukan dimanapun ia mencari. Ia menjelaskan bahwa epidemi biasanya menyebar keluar dari titik awal mereka dan meminta untuk mengonfirmasi apakah pria ini sakit lebih dulu, diikuti oleh tetangganya. Selama penyelidikannya, Mujin mengetahui bahwa penyakit itu menyebar lebih cepat di bagian barat desa daripada di bagian timur dan bahwa anak-anak lebih rentan. Pola yang tidak biasa ini, yang tidak mengikuti penyebaran epidemi yang khas, membingungkannya. Ia bertanya-tanya tentang perbedaan antara barat dan timur desa dan mengapa anak-anak sakit lebih cepat. Tepat pada saat itu, penjaga desa memberinya informasi penting. Anak-anak desa sering bermain di dasar sungai yang terletak di bagian barat desa. Berdasarkan informasi ini, Mujin menyimpulkan bahwa air mungkin menjadi penyebab penyakit. Tetapi ia bingung karena ia telah memeriksa sumur desa timur dan menemukannya bersih. Ia bertanya kepada penjaga desa apakah sumur timur pernah mengering, yang menjawab bahwa itu mengering untuk periode singkat selama musim kemarau di musim semi. Mujin menghubungkan titik-titik itu ketika penjaga itu mengonfirmasi bahwa wabah dimulai pada saat yang sama sumur itu mengering. Ia menyadari bahwa sumur yang kering telah memaksa semua orang untuk menggunakan air sungai barat yang menjelaskan mengapa penduduk barat dan anak-anak adalah yang pertama sakit. Mereka menuju ke sungai yang airnya tampak bersih dan tidak berbau pada pandangan pertama. Mujin memutuskan untuk menggunakan metode yang berbeda untuk mengujinya. Ia menyesap sedikit air dan meminumnya perlahan, lalu duduk dan mulai bermeditasi. Ia menggunakan kinya untuk memeriksa tubuhnya dari dalam dan merasakan energi kematian yang sama yang ia temukan pada pasien mulai terbentuk di dalam dirinya, mengonfirmasi bahwa air itu terkontaminasi. Ia tiba-tiba berdiri, mengumumkan ia telah menemukan kebenaran, dan mereka mulai bergerak menuju sumber air. Mujin memperhatikan bau aneh yang semakin kuat saat mereka maju, dan ia merasa mereka semakin dekat dengan sumbernya. Mereka mengikuti aroma itu sampai mereka mencapai area di mana pohon-pohon mati, dan tanah itu sendiri membusuk. Ia melihat bahwa bumi di banyak tempat menunjukkan tanda-tanda telah digali dan diisi ulang, dan bahwa itu membusuk di sekitar mereka, membuatnya merasa bahwa sumber penyakit yang sebenarnya terkubur di bawah kaki mereka. Pada saat itu, Mujin membandingkan dalam pikirannya bau busuk ini dengan bau ruang penyimpanan herbal di klinik ayahnya. Meskipun ruang herbal berisi kematian tanaman dan hewan, aromanya selalu menenangkan karena itu mewakili kematian yang memegang kunci kehidupan. Tetapi apa yang terpancar di sini hanyalah bau kematian. Itu adalah bau kematian yang hanya menyebarkan lebih banyak kematian. Bertanya-tanya tentang identitas dan motif pelakunya, Mujin memerintahkan penduduk desa untuk membantunya menggali tanah dan memindahkan apapun yang terkubur jauh dari sungai. Ketika mereka mulai menggali, mereka menemukan potongan-potongan sesuatu yang sengaja dipotong-potong dan dikubur. Mujin menyadari bahwa yang terkubur adalah sumber racun mayat, racun yang menyebabkan penyakit yang lambat dan menyakitkan saat terpapar. Tidak seperti racun berbasis tumbuhan yang membunuh seketika, ia mengerti bahwa pelakunya adalah seorang ahli yang tahu sifat-sifat racun ini dengan sempurna. Dengan penemuan lubang yang dipenuhi bangkai hewan yang dipotong-potong, rencana jahat itu menjadi sepenuhnya jelas. Sungai itu sengaja diracuni tepat pada saat sumur mengering dengan tujuan untuk memusnahkan seluruh desa. Tiba-tiba, dokter yang hilang Yom muncul di hadapan mereka, dengan marah bertanya apa yang mereka lakukan di ladangnya di mana ia telah menginvestasikan begitu banyak usaha. Para penduduk desa mengenalinya segera, dan dalam sekejap, Mujin menghubungkan semua benang. Pengetahuan Yom tentang racun, kesadarannya akan situasi air desa, dan pengumpulan uangnya dari penduduk desa yang putus asa. Ia berteriak, menyatakan bahwa Dr. Yom adalah pelakunya. Mujin melihat di dalam dokter yang tersenyum itu seorang iblis dalam wujud manusia dan dipenuhi dengan kemarahan pada keserakahan dan kelancangannya. Bahkan setelah terungkap, dan ia diliputi oleh perasaan ingin membunuhnya dengan tangan kosong karena kemarahan murni, penjaga desa, Hong Yan, menghadapinya dengan marah, menuduhnya menciptakan penyakit dan kemudian berpura-pura merawat orang untuk uang. Yum dengan tenang mengakui bahwa ia telah bersikap baik selama ini dan hanya ingin mendapatkan bagiannya pada akhirnya. Ketika Hong Yong berteriak di wajahnya, bertanya bagian apa yang ia bicarakan ketika begitu banyak orang telah meninggal, dua pria lain tiba-tiba muncul di sisinya. Yom dengan dingin menjawab bahwa ia tidak peduli dengan yang mati. Yang penting baginya adalah mereka telah merusak rencananya, dan sekarang mereka akan membayar harganya dengan tubuh mereka. Ia kemudian mengungkapkan niatnya. Ia telah berencana untuk membunuh mereka dan membuang mayat mereka ke dalam lubang yang sama, mengejek mereka untuk menganggapnya sebagai datang lebih awal untuk malapetaka mereka. Para penduduk desa meletus dalam kemarahan dan bersiap untuk bertarung. Tetapi teman Yom memperhatikan simpul khas di ikat pinggang Hong Yan. Pada saat itu, Hong Yan mengumumkan identitas aslinya dengan suara yang dipenuhi amarah, menyatakan ia adalah Hong Yan si pengemis, penuai Rami, salah satu penjaga sekte pengemis, yang mengejutkan Yom dan temannya. Dr. Yom dan temannya terkejut setelah mendengar identitas Hong Yan.
Teman Yom bertanya-tanya bagaimana seorang penjaga dari sekte pengemis bisa berada di sini, karena ia percaya desa itu hanya dihuni oleh yang lemah, dan Yom tidak punya jawaban. Hong Yan maju ke arah mereka perlahan dan mengumumkan ia akan menghitung sampai 10, menjelaskan bahwa satu-satunya yang pantas mati adalah Dr. Ye dan bahwa ia tidak ingin menumpahkan lebih banyak darah, meminta yang lain untuk membuat keputusan yang tepat. Kemudian ia mulai menghitung 1. Mujin kagum oleh kekuatan kehadiran Hong Yan yang berhasil melumpuhkan lawannya hanya dengan berteriak. Pada saat itu, Hong Zhou berbalik ke arah Mujin dan memerintahkannya untuk segera melarikan diri. Mujin terkejut diberitahu untuk melarikan diri sendirian. Josan mengungkapkan rencananya, yaitu untuk melemparkannya ke seberang sungai sehingga ia bisa lari ke desa secepat mungkin untuk memperingatkan mereka, menyuruhnya untuk tidak pernah menoleh ke belakang. Saat Hong Yan terus menghitung, Josan meminta maaf kepada Mujin karena membebaninya dengan tugas ini. Mujin memprotes, bertanya mengapa ia harus lari ketika mereka adalah pemimpin cabang dan penjaga, keduanya master puncak yang bisa menangani situasi, tetapi ia menyadari kebenaran yang mengerikan pada saat itu. Gelar mereka tidak mencerminkan kekuatan sejati mereka. Mereka bukan master puncak seperti yang ia kira. Hunga San memberitahunya ia harus bertarung bersama masternya. Ketika orang-orang Yom menyadari mereka hanya menghadapi pengemis dan seorang dokter, mereka memutuskan untuk menyerang. Mujin melihat tekad di mata Hong Yan dan mengerti bahwa ia berniat untuk bertarung sampai mati. Ia bertanya-tanya mengapa seorang pengemis yang lemah akan mengorbankan dirinya untuk desa. Ia menyarankan mereka semua melarikan diri bersama, karena jika mereka mencapai desa, Lai Chong, seorang master puncak sejati, akan melindungi mereka. Joseon menghentikannya, menjelaskan bahwa keterampilan mereka terlalu lemah dan mereka tidak akan bisa melindunginya selama pelarian dan memohon padanya untuk pergi dan melindungi desa bersama Li Chong. Joseon menjelaskan bahwa mereka telah menjalani seluruh hidup mereka sebagai pengemis di desa ini, tetapi mereka tidak pernah merasa malu berkat kebaikan penduduk desa. Master mereka, Hong Yun, telah mengajari mereka bahwa ketika saatnya tiba, mereka harus berjuang untuk penduduk desa. Saat hitungan berlanjut, orang-orang Yong menyerang ke depan untuk menyerang, bertekad untuk membunuh Hong Yun. Dalam pengorbanan terakhir, Josan menjalankan rencana. Saat para petarung berkumpul di sekitar Hong Yan dalam upaya untuk menyelesaikannya dengan cepat, ia melemparkan Mujin jauh dari pertarungan, berteriak padanya untuk lari. Sementara Mujin terbang di udara, pikirannya bergumul dengan perintah itu. Ia bertanya-tanya apa yang akan terjadi pada para pengemis dan berpikir untuk kembali untuk membantu mereka, percaya musuh tidak sekuat itu dan bahwa mereka mungkin menang jika mereka bertarung bersama. Setelah mendarat di sisi lain sungai, ia menoleh ke belakang dan melihat pertarungan sudah dimulai. Dengan Hong Yan dan Hong Josan menderita kekalahan telak, ia mulai berlari, mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia tidak salah untuk melarikan diri dan bahwa ia hanya menjalankan permintaan mereka untuk menyelamatkan desa. Tetapi ia segera mengakui pada dirinya sendiri bahwa itu semua omong kosong dan ia melarikan diri karena pengecut. Ia tahu para pengemis akan mati. Merasa tidak berdaya karena hanya seorang pemula dalam seni bela diri dan berharap ia adalah seorang master puncak karena saat itu ia tidak akan melarikan diri. Mujin berhenti berlari, merenungkan keberanian para pengemis yang memilih untuk bertarung sampai mati meskipun kelemahan mereka dan memutuskan ia harus kembali untuk membantu mereka. Ia mengingat memori dari masa lalu ketika ia membela seorang anak yang dibuli dan menerima pukulan parah tetapi merasa bangga karena bertindak seperti pahlawan. Ia membandingkan situasi itu dengan perasaan pengecutnya saat ini dan khawatir pertarungan mungkin sudah berakhir sebelum ia bisa mencapai mereka. Menyadari bahwa jika ia melarikan diri sekarang, ia akan lari seumur hidupnya, ia berlari kembali ke arah pertempuran, dan ketika ia tiba, ia menemukan bahwa Hong Yan dan Hong Joan terluka parah, kelelahan, dan dalam situasi yang sangat kritis. Josan mengumpulkan apa yang tersisa dari kekuatannya dan berteriak. Anjing yang terpojok menunjukkan taringnya, berhasil memblokir serangan dari salah satu orang Yom dan menghindari serangan kedua pada saat-saat terakhir. Penyerang itu mencibir pada ketahanan mereka dan kemudian bersiap untuk memberikan pukulan terakhir kepada mereka, menantang mereka untuk menunjukkan kepadanya bagaimana mereka akan lolos dari situasi ini. Saat Mujin berlari kembali, pertempuran mencapai kesimpulan tragisnya. Salah satu orang Yong memberikan pukulan fatal kepada Hong San, yang jatuh ke tanah. Masternya, Hong Yun, meneriakkan namanya, mencoba mendesaknya untuk bangun. Salah satu penyerang mengejek kekhawatiran untuk muridnya. Tetapi Hong Yun membalas bahwa ia lebih suka bertarung dengan taktik kotor daripada mati, dan bahwa ini jauh lebih baik daripada kejahatan yang diwakili oleh Dr. Ye dan anak buahnya. Para penyerang terus mengejeknya, menyuruhnya menyerah dan mengancam akan memotong-motong tubuh muridnya dan mengubahnya menjadi pupuk. Hong Yan mencibir pada mereka dan menegaskan bahwa ia tidak akan pernah menyerah. Penyerang itu marah pada penghinaan ini dan menyerang dengan liar, tetapi mereka lebih kuat darinya dan dengan mudah mengalahkannya. Hong Yan menggunakan trik terakhir. Ia menghindari serangan itu dan menyendok segenggam kotoran. Pada saat itu, ia mengingat kenangan bersama muridnya saat ia mempertimbangkan untuk mengorbankan diri, lalu melemparkan kotoran itu ke wajah salah satu dari mereka, menerjangnya, dan memegangnya erat-erat untuk mencegahnya melarikan diri. Melihat bahwa masternya akan dibunuh, Hong Yan mengumpulkan kekuatan terakhirnya dan berteriak nama muridnya, yang mendengar teriakan masternya, penyerang itu menusuknya berulang kali. Tetapi Hong Yan memegangnya erat-erat, pikiran terakhirnya sebelum meninggal adalah bahwa sudah waktunya untuk membalas hutangnya kepada penduduk desa.
Pada saat itu, Joseon muncul dengan cepat dan menerkam prajurit yang dipegang masternya. Dengan kematian Hong Yun, prajurit lain tiba dari belakang Joseon. Sementara itu, Mujin mencapai medan perang dan memukul prajurit itu dengan batu yang ia lempar. Prajurit itu mengutuk Mujin, yang telah menyebabkan semua ini. Saat Joseon mengarahkan pukulannya dengan sekuat tenaga ke arah lawannya dan berhasil melenyapkannya. Salah satu anak buah Yom yang tersisa memperhatikan kembalinya Mujin, marah karena ia tidak melarikan diri, dan berteriak padanya bahwa ia tampaknya ingin mati, lalu bergegas langsung ke arahnya, bersumpah untuk memotong-motongnya. Tepat saat penyerang itu akan menghabisi Mujin, Lai Chong tiba-tiba muncul di medan perang. Setelah sudah berurusan dengan prajurit terakhir dalam sekejap mata, Mujin menemukan dirinya berdiri di tengah-tengah mayat yang dikalahkan. Sementara Lai Chong menemukan Joseon menangis di atas masternya, ia diam-diam bertanya apakah ini adalah pelakunya. Mujin dengan cepat menyangkalnya dan menunjuk ke dalang yang sebenarnya, Dr. Yom. Dengan mudah, Lai Chong meraih Dr. Yom dan memaksanya berlutut, lalu bertanya apakah ia adalah orang yang menyebabkan wabah ini. Mujin tidak bisa menahan amarahnya dan menendang Yom saat ia berlutut, berteriak dan bertanya bagaimana ia bisa melakukan semua ini untuk uang. Yom mulai memohon belas kasihan, tetapi Li Chong menyadari uang bukanlah motif sebenarnya dan menanyakan alasan sebenarnya. Menyadari lawannya tahu lebih dari yang ia tunjukkan, Yom mengubah rencananya dan menawarkan suap yang tak ternilai untuk menyelamatkan hidupnya, herbal peoni hitam legendaris, nama yang mengejutkan Mujin ketika ia mendengarnya. Lai Chong menjelaskan kepada muridnya bahwa herbal ini adalah harta langka yang dikenal sebagai bunga pahlawan dan hanya tumbuh di tempat-tempat yang jenuh dengan energi kematian. Yom membawa mereka ke sebuah gua di mana bunga itu tumbuh. Mujin sudah menyadari itu ada di sana dan Yom menawarkannya kepada mereka dengan putus asa, yang hanya meningkatkan kemarahan Mujin pada kepengecutannya. Tetapi Lai Chong mengungkapkan trik sebenarnya. Ia memberitahu Mujin bahwa Yom tidak berniat untuk menawar nyawanya karena ia tahu bahwa setiap orang biasa yang mencoba memetik peoni hitam akan mati seketika dari energi mematikannya. Rencana iblisnya adalah menggunakan mayat penduduk desa selain dua tubuh mereka untuk memberi makan bunga itu sampai mekar sepenuhnya. Yom menyangkal ini, mengklaim ia bermaksud untuk menyiapkannya untuk mereka dengan cara khusus. Lai Chong mengejek pengetahuannya yang luas untuk seorang dokter desa kecil, lalu menyatakan bahwa ia juga bukan orang biasa. Ia dengan berani mengulurkan tangan dan memetik bunga beracun itu dengan tangan kosong, yang menakuti Yom karena menyentuhnya seharusnya menyebabkan kematian seketika. Setelah Li Chong menghabisi Dr. Yam, ia berdiri di atas mayatnya, menyatakan bahwa ia adalah orang yang memutuskan siapa yang hidup dan siapa yang mati. Ia mengungkapkan rasa jijiknya pada dokter penipu seperti dia, yang percaya bahwa hanya dengan belajar pengobatan mereka menjadi dokter sejati. Mujin bertanya dengan cemas apakah yang ia lakukan itu benar, dan masternya menjawab dengan sarkastis, mengingatkannya pada gelarnya, pembunuh dokter. Ia kemudian memerintahkannya untuk merawat Josane yang terluka dan menjauh sementara ia bersiap untuk menyerap sisa racun dari mayat dan peoni hitam dan duduk dalam posisi bersila. Dengan takjub, Mujin menyaksikan masternya menggunakan kuainya untuk menarik semua energi kematian beracun dari tanah dan bunga dan menyerapnya ke dalam tubuhnya. Kekuatan racun itu begitu besar hingga hampir menarik Mujin masuk bersamanya, dan energi kematian beracun itu mulai berkumpul di sekitar Lai Chong seperti awan. Setelah awan beracun itu mulai memudar secara bertahap, dan ia telah membersihkan area itu, Lai Chong menjelaskan bahwa apa yang disaksikan muridnya adalah manipulasi energi sejati. Ia kemudian memberinya bunga peoni hitam. Setelah menjadi murni dan aman, ia memberitahunya ia pantas mendapatkan bunga itu karena ia adalah orang yang mengungkap plot Dr. Yom. Tetapi Mujin tidak senang dengan hadiah itu. Melihat Josane yang terluka, ia menolak hadiah itu, menyatakan ia tidak memenuhi syarat sama sekali dan mengakui bahwa ia telah melarikan diri dan hanya kembali karena ia takut disebut pengecut. Lai Chong bertanya kualifikasi apa yang ia maksud. Mujin bertanya bagaimana Zhou bisa melihatnya sebagai orang yang memenuhi syarat. Lai Chong menjawab dengan bijak, menjelaskan bahwa melarikan diri dari bahaya tertentu bukanlah pengecut. Kebodohan adalah tidak melarikan diri. Ia memberitahunya bahwa kembali setelah melarikan diri jauh lebih sulit daripada menghadapi ancaman secara langsung, dan yang penting pada akhirnya adalah bahwa ia tidak membelakangi tugasnya. Mujin sangat terharu oleh kata-kata masternya. Lai Chong berbalik dan bercanda bertanya-tanya apakah ia baru saja memberinya sepotong kebijaksanaan hidup yang mendalam yang terlalu sulit untuk ia pahami. Setelah Li Chong memberikan bunga murni itu kepada Mujin, yang terakhir memakannya segera. Masternya terkejut dan bertanya dengan marah mengapa ia memakannya sekarang. Mujin bingung dan bertanya-tanya apakah ia tidak seharusnya memakannya. Li Chong memarahinya, mengatakan bahwa tidak ada yang makan obat mujarab sekuat ini tanpa mengetahui metode yang tepat untuk menyerap energinya. Saat mereka kembali ke desa, Li Chong buru-buru mulai mengajari Mujin seni ilahi Skuawan Wu, teknik pernapasan dan berjalan yang kompleks untuk memastikan kekuatan bunga diserap dengan benar, memerintahkannya untuk menjaga stabilitas dan fokusnya. Setelah memahami instruksi, ia mulai mempraktikkan seni itu saat berjalan. Meskipun ia sangat berjuang pada awalnya, Li Chong mulai merasakan energi ki memancar darinya dan segera Mujin merasakan kekuatan luar biasa mengalir melalui tubuhnya. Li Chong mencatat bahwa ia akan mengumpulkan semua energinya sebelum mencapai desa. Mujin senang dengan jumlah energi yang telah ia keluarkan, tetapi masternya meredam antusiasmenya,
memberitahunya bahwa apa yang ia rasakan hanyalah sekilas kecil dari kekuatan sejati bunga itu dan bahwa ia harus terus berlatih. Setibanya mereka kembali ke desa Joel dengan Josane yang terluka, penduduk desa menyambut mereka dengan kegembiraan yang luar biasa. Mujin, sekarang seorang pahlawan di mata mereka, mengumumkan bahwa wabah itu akan segera berakhir dan memberi mereka instruksi untuk menyiapkan obat herbal yang akan menyembuhkan mereka dalam 3 hari. Josan adalah satu-satunya yang diisolasi dari mereka karena ia masih berduka atas masternya dan Li Chong memperhatikan bahwa kematian masternya telah meninggalkan dampak besar padanya. Josen memberi isyarat kepada mereka sebagai rasa terima kasih dan kemudian diam-diam meninggalkan area itu. Setelah beberapa waktu, sementara Mujin mengawasi perawatan orang sakit dan mempraktikkan seni bela dirinya, dengan hati-hati meninjau instruksi yang ditinggalkan masternya. Lai Chong dengan tidak setuju bertanya kepadanya, "Bagaimana jika debu masuk ke dalam obat? Apakah kamu memprotes sekarang untuk mendapatkan pelatihan pedang?" Ia kemudian menyuruhnya untuk bersiap-siap pergi. Mujin ragu-ragu, menikmati status barunya sebagai pahlawan, dan menyarankan untuk tinggal selama beberapa hari lagi. Lai Chong menolak, menjelaskan ia hanya datang ke desa sebagai bantuan untuk Hong Yun. Kemudian mengungkapkan bahwa Josan telah pergi malam sebelumnya. Mujin terkejut. Li Chong memberitahunya bahwa setelah menguburkan orang mati, Josan kemungkinan besar kembali ke kehidupan biasanya sebagai pengemis pengembara. Mujin tidak bisa mengerti ini, jadi masternya menjelaskan bahwa ini sering terjadi pada pengemis yang dipaksa untuk membunuh, bahkan jika penyebabnya adil. Itulah hukum sekte mereka. Setelah Josen pergi, Lai Chong berkomentar bahwa apa yang dilakukan oleh pengemis yang membunuh tidak lagi mengemis, tetapi menjadi bentuk upeti atau penebusan dosa, dan inilah sifat dari membunuh. Ketika Mujin bertanya tentang nasibnya sekarang, masternya menjawab bahwa ini adalah sesuatu yang harus Josan pilih sendiri. Setelah beberapa saat, setelah desa pulih sepenuhnya, Mujin dan Li Chong mengucapkan selamat tinggal kepada penduduk desa yang berterima kasih kepada mereka dengan hangat. Selama perjalanan mereka, Mujin menyadari mereka telah tiba di sebuah pemakaman, dan di sana mereka menemukan Josen berlutut di depan sebuah kuburan baru. Ia dan masternya bergabung dengannya dalam memberikan penghormatan kepada orang mati. Mujin terkejut bahwa masternya memutuskan untuk bergabung dan melihat Jose berdiri di belakangnya. Pengemis itu, yang selamat dari pertarungan, berterima kasih kepada Lai Chong atas bantuannya, mengungkapkan bahwa ia berutang budi padanya. Mujin memperhatikan bahwa Josan belum makan sejak malam sebelumnya. Jadi, ia menawarinya beberapa makanan. Ia kemudian bertanya tentang rencananya, dan ia menjawab bahwa ia akan tinggal di desa karena tidak ada tempat lain baginya untuk pergi, dan bahwa bertahan hidup dengan cara apapun adalah esensi dari kehidupan seorang pengemis. Tergerak oleh nasib pengemis heroik itu dan oleh kata-kata Lai Chong tentang sifat membunuh, Mujin membuat keputusan tiba-tiba dan menawarkan Josen untuk bergabung dengan mereka dalam perjalanan mereka, berjanji untuk membawanya ke tempat di mana ia bisa hidup bebas, menambahkan bahwa inilah yang diinginkan Master mendiang juga. Mujin meminta izin kepada masternya untuk membawa Josan bersama mereka, lalu bersikeras, meraih lengannya dan membawanya di belakang masternya. Mencela Li Chong karena meninggalkannya tanpa sepatah kata pun, Mujin memperhatikan masternya sedang terburu-buru, tetapi ia setuju untuk membiarkan Josen bergabung dengan mereka. Dengan tim baru mereka lengkap, Mujin bersemangat untuk melanjutkan pelatihannya dan meminta Lai Chong untuk mengajarinya teknik pedang. Josen bertanya tentang tujuan mereka berikutnya, sebuah pertanyaan yang tidak terpikirkan oleh Mujin. Tepat pada saat itu, Lai Chong mengungkapkan tujuan mereka, kota Loyang.